جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هدى. Dari kelompok minoritas merasa bahwa kelompok Kristiani misalnya, Bapak adalah tokoh yang menyatakan bahwa dilarang untuk mengucapkan selamat hari Natal misalnya. Ada yang ingin Bapak klarifikasi atau jelaskan soal ini? Tidak ada fatwa MUI yang menyatakan itu. Yang MUI itu tidak boleh mengikuti upacara peribadatannya. Karena itu misalnya. Tapi kalau mengucapkan itu tidak ada. Oleh karena itu di kalangan umat Islam kemudian ada perbedaan. Ada yang melarang karena dianggapnya itu ada menyetujui Tuhanan bisa. Tapi ada yang mengatakan itu kan mengucapkan soal kelahiran. Nah di sini MUI tidak membuat pendapat tentang itu. Silahkan sajalah, terserah kalian mau bilang mana setuju yang mana. Yang penting tidak merusak, tidak sampai mencederai, tidak pernah. Kalau Anda mau mengatakan boleh, ucapkanlah. Kalau Anda bilang tidak boleh, ya tidak usah mengucapkan Natal. Jadi sebenarnya waktu saya di MUI sebagai ketua MUI, itu sebenarnya posisinya netral. Begitu juga di dalam misalnya itu menggunakan atribut-atribut Natal. Kalau orang Islam tidak boleh, gitu loh, tidak boleh karena itu memang ada kesepakatan. Tapi kalau dia mau sendiri itu urusan pribadi. Kemudian ada orang Islam mau ke atribut Natal, itu silakan saja. Tapi kalau aturan itu tidak boleh, ini caranya, aturannya. Jadi tidak ada yang kemudian mengatakan, apalagi mengucapkan hari Natal, nggak ada larangan di Majelis Ulama. Yang ada itu mengikuti ibadah Natalnya. Ya. Dan sekarang sebagai calon wakil presiden, bagaimana posisi Bapak? Ya saya kira itu nanti kita serahkan saja kepada masyarakat. Dan saya sendiri yang mengucapkan tidak ada masalah, sebab itu kan soal kelahiran. Soal kelahiran sama saja dengan Maulid Nabi lah. Ya, jadi tidak ada masalah. Dan di kalangan umat Islam boleh berbeda, nggak ada masalah. Tidak ada pemaksaan. Tidak ada. Lalu Majelis Ulama begitu. Jelas bahwa hukum mengucapkan ucapan selamat, ingat baik-baik, mengucapkan ucapan selamat pada agama lain di luar keyakinan kita, dalam keimanan kita sebagai muslim itu tidak diperkenankan. Haram hukum yang mengucapkan selamat misalnya A, selamat B, yang dalam selamat itu ada unsur pengakuan. Awas, ada unsur pengakuan, ada din selain Islam atau agama yang dibenarkan selain Islam. Itu adalah wilayah keyakinan iman kita. Sebetulnya sama aja. Yang bukan Islam pun, non-muslim pun meyakini kepercayaan dia yang benar. Jadi sebetulnya itu keyakinan standar setiap pemeluk agama. Itu indah sekali. Ya, indah dalam Islam itu. La ikraha fid din. Baik, tidak ada paksaan dalam agama. Kita nggak boleh paksa orang. Tapi kita pun tidak boleh mengikutkan keyakinan kita pada keyakinan orang lain. Dan itu sebetulnya standar dalam keyakinan beragama. Silakan cek. Quran surah ketiga Ali Imran ayat ke-19. Paling kiri sebelah atas. Inna dina indallahil Islam. Inna dina sungguh ad-din. Ad-din. Pegangan hidup. Hal yang mendekatkan pada Allah. Din yang dipahami dengan agama itu, kata Allah, nggak ada yang lain di sisi Allah kecuali Islam. Di Allah sudah mengatakan, lihat, yang saya ridhai, yang saya tetapkan hanya Islam, tidak ada yang lain. Bahkan kalimatnya menggunakan inda, indallahi. Inda itu bisa berarti yang sangat dekat, bisa berarti yang ridhai, bisa berarti juga yang ditetapkan. Bahkan kalau dalam konteks kemanusiaan yang dimiliki. Misal, ana indik qalam. Ini punya saya. Yang lain bukan punya saya. Kata Allah, inna dina indallahil Islam. Yang saya tetapkan itu Islam, yang lain enggak saya tetapkan.
Bahkan kalau antum buka lagi sampai ayat 85-nya, nanti antum akan temukan wa may yabtaghi ghairal islami dina falan yuqbala minhu. Pakai lan. Siapa yang mencari selain Islam, mengakui selain Islam, menetapkan selain Islam, kata Allah, gak akan saya terima. Dan kalimat tidak menerimanya menggunakan lan. Ada lan, ada la, itu beda. Kalau la, itu harfu nafyin, menafikan sesuatu, tapi juga hati-hati. Tapi juga penafian ini bisa dua jenis. Penafian mutlak, atau yang kedua, penafian saat itu, tapi dunal istiqbal. Tanpa yang akan datang, saat ini saja. Contoh penafian mutlak dalam kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Saya mengakui tidak ada Tuhan kecuali Allah. Ketika la-nya menafikan mutlak. Ketika menggunakan alif lam la ilaha, ketika menggunakan illa isbat. Isbat itu menetapkan yang satu, menafikan secara mutlak yang lainnya. Dia katakan asyhadu an la ilaha, saya mengakui, menyaksikan tidak ada Tuhan sama sekali. Mutlak. Tolak. Illa tetapkan, kecuali Allah, hanya Allah saja. Yang lain ditolak secara mutlak, hanya Allah yang kita tetapkan. Makanya ketika antum bersyahadat mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka antum hanya menetapkan Allah saja dengan segala hukum yang telah Allah tetapkan dan menolak yang lainnya yang tidak Allah akui. Sekarang Allah tetapkan agama, din yang saya tetapkan hanya Islam saja. Yang lain saya tolak. Dan penolakannya menggunakan lan. Perhatikan, pengakuannya menggunakan la illa, penolakannya menggunakan lan. Dalam ilmu nahwu, gramatikal bahasa Arab, lan itu harfu nafyin wa nasbin wastiqbalin. Harfu nafyin, huruf yang menafikan, tolak. Nasbin, menasabkan, kuat penolakannya. Wastiqbalin, sampai kapanpun. Masa kapanpun. Mau sekarang, mau alam kubur, sampai mau kiamat. Perhatikan cara menerjemahkan ayat itu. Wa may yabtaghi ghairal islami dina. Siapa yang mencari din, keyakinan, agama, kepercayaan, ghairal Islam, selain Islam, falan yuqbala minhu. Saya nggak akan pernah terima. Sejak dia di dunia, sampai di alam kubur, sampai di akhirat nanti. Saya nggak akan akui, kata Allah. Paham ya? Jadi, ini wilayah keyakinan. Jadi dalam Islam kita punya keyakinan yang paling benar Islam. Makanya kita bersyahadat memutuskan masuk Islam. Non-Muslim dia punya keyakinan yang benar menurut dia adalah kepercayaan dia. Makanya dia memutuskan mengambil keyakinan dia. Jadi wajar kalau kita mengatakan misalnya, maaf, ini Islam yang paling benar. Sebagai Muslim wajar. Aneh kalau ada yang mengatakan, katanya yakin Islam yang benar. Tapi mengakui ada yang lain selain Islam. Itu aneh. Makanya dalam teori ini tidak berlaku teman-teman sekalian. Tidak berlaku hukum pluralisme. Gak berlaku. Pluralisme itu pemikiran yang aneh. Ya, semua agama benar. Mengantarkan kemudian kepada Tuhan yang sama. Cuma caranya beda-beda. Jadi dari semua yang benar itu, mana yang paling benar? Silakan cek. Kalau semua agama benar, ngapain antum masuk Islam? Ngapain antum memeluk ini? Artinya Anda meyakini dari semua yang ada itu, Anda memutuskan ini yang paling benar. Ada orang kafir, tapi ketika minta tolong, kita tolong. Asyiddau 'alal kuffar ruhamau bainahum. Keras, tegas terhadap kafir, berlemah lembut terhadap muslim. Tapi dalam muamalah kita memberikan bantuan secara objektif. Contohnya, tetangga kita. Pendeta Tupak Perdomuan Sihombing. Jam 1 malam istrinya melahirkan. Nelpon antum, di rumah ada mobil. Mohon maaf mas ya, katanya. Bisa tolong nggak antar istri saya mau melahirkan? Antar, meskipun dia pendeta. Karena apa? Muamalah hubungan kita. Sebelah kiri kita ada biksu. Orang Bali. Putu gede banget. Karena dari Bali misalnya. Jam 2 malam kena jantung suaminya. Dia telepon sebelah. Mas mohon maaf. Tolong bawakan suami saya ke rumah sakit. Bangun, bawa ke rumah sakit. Lakukan dengan ikhlas. Kita dapat pahala. Tapi begitu bicara Natal bersama, maaf, no. Selamat Natal, no. Yang kita ucapkan apa? Salamun ala man ittaba'al huda. Jadi kalau saya ketemu dengan teman saya, tetangga saya yang Nasrani, Natal tahun baru, saya tidak ucapkan selamat Natal, haram. Yang saya ucapkan apa? Salamun ala man ittaba'al huda. Apa itu Pak? Itu orang, oh bagus, pokoknya selamat dah gitu aja. Tahu Ibu artinya apa? Salamun ala man ittaba'al huda. Semoga keselamatan limpahkan kepada orang mengikuti petunjuk. Artinya, kalau Bapak masuk Islam diselamatkan, kalau tidak neraka jahanam antum. Tapi ucapkan dengan santun, salamun ala man ittaba'al huda. Rasulullah mau mengucapkan sama orang kafir seperti itu. Lihat surat Rasulullah kepada Raja Najasyi di Ethiopia, raja Kristen. Surat pertama dia tulis apa? Di atasnya apa? Salamun ala man ittaba'al huda.
atas izin Allah subhanallah, Raja Najasyi masuk Islam, meninggal tapi tidak dimakamkan cara Islam karena negara dia cuma dia yang Islam. Akhirnya terkiar kabar, ya Rasulullah, Raja Najasyi Ethiopia meninggal. Itulah muncul pertama apa? Sholat goib. Jadi sholat goib itu bukan meninggal Kalimantan ramai-ramai sholat goib, enggak begitu. Yang tidak ada mensolatkannya baru sholat goib. Tapi kalau sudah disolatkan Kalimantan, orang tua mahasiswa sini enggak ada sholat goib, kita doakan aja. Bukan dengan Al-Fatihah, enggak ada dalil, betul? Langsung aja, Allahumma lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Jadi tak ada kita buka, mari kita buka pengajian dengan mengambil keberkahan Al-Fatihah. Belum saya temukan hadisnya. Namanya bid'ah. Nggak berani kan, Al-Baqarah nggak berani, nggak ada yang hafal. Sampai kita mendapati kan ada orang yang mengucapkan satu kalimat tapi dengan kalimat itu bisa menenggelamkan ia ke dalam neraka sejarak 70 musim hanya dengan satu ucapan. Dan salah satu ucapan yang berat di sisi Allah yaitu adalah ketika manusia itu berani berkata bahwasanya Allah itu punya anak. Ya. Makanya tidak main-main sikap kita kalau kita menyikapi Natal itu ya sama lah, tidak pernah berubah lah. Mau cendekiawan ini, mau cendekiawan itu, alah, tidak usah perlu cendekiawan untuk menjawab hukumnya Natal, Ibu. Cendekiawan itu suruh ngomong sejarah aja, tidak usah ngomong tentang masalah akidah. Kenapa? Karena sesungguhnya jelas perkataan itu bisa memecahkan langit dan bumi. Apa kita ridho untuk kemudian mengucapkan selamat kepada orang yang telah menuduh Allah itu punya keturunan? Sama, ibu rela nggak kalau ibu kemudian mengucapkan selamat kepada orang yang telah menuduh ibu kita berzina dan punya anak? Tentunya kita tidak ridho. Makanya kok ada seorang muslim yang mengatakan boleh-boleh aja, sah-sah saja. Itu tidak pernah keluar dari orang yang mereka itu apa? Lemah di dalam akidahnya. Lemah itu dalam akidahnya. Tidak memahami tentang ayat-ayat ketika Allah menyampaikan kepada kita bahwasanya Allah itu tidak punya keturunan. Bukan masalah kecil, ini masalah gede di sisi Allah. Ada masalah-masalah yang mungkin Allah akan ampuni, ada masalah-masalah yang apabila kita bawa mati Allah tidak mengampuni karena masalah itu masalah berat. Mungkin orang akan ngomong, hal itu kan cuma ucapan tok loh. Berapa banyak dengan satu ucapan itu banyak berubah segala kondisi dengan ucapan. Contoh, laki-laki dan perempuan itu sebelum berucap, laki-lakinya dalam akad semuanya itu haram. Berpegangan tangan haram, berpelukan haram. Tapi kalau dia sudah mengucapkan qabiltu nikaha wa tazwijaha bimahrin madhkurin halan, aku terima nikahnya dan mas kawinnya secara cash, kontan, maka berubah itu yang asalnya haram ketika memandang jadi halal, yang asalnya kemudian memegang itu haram jadi halal, yang asalnya memeluk itu haram jadi nikmat, jadi pahala. Kenapa? Satu ucapan. Karena saya pernah mendapati ada orang yang kemudian ngomong itu kan hanya masalah ucapan, Ustaz. Loh, ucapan itu penting. Nah, Bapak tiba-tiba ada orang yang ngucapin ke Bapak, tadi malam habis zina ya Pak, punya anak ya. Bapak setuju nggak? Loh, saya enggak. Ya sudah, itu cuma ucapan. Yang kenapa Bapak terlalu memikirkan? Samalah, ucapan itu ucapan berhadapan dan berkaitan tentang Rabb yang kita sembah. Dan batas toleransi itu dibangun atas apa? Dibangun atas akidah yang benar. Kalaupun kemudian kita ingin menghormati orang kafir, kita diperintahkan nggak untuk menyayangi orang kafir dengan tujuan memasukkan mereka dalam Islam? Iyalah, silahkan. Tapi bukan berarti kemudian kita sampai melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Semua itu ada batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jangan melampaui batasan yang telah dibuat oleh Allah, karena batasan itu bermanfaat dan menjaga kita dari keburukan. Batasan itu larangan-larangan Allah. Tidak enak, itu kan atasan saya lah. Kenapa sih sering kita mengatakan tidak enak sama manusia tapi tidak pernah mengatakan tidak enak sama Allah? Kalau itu adalah kepalamu, kalau itu adalah atasanmu, kan kamu bisa menghormati dengan yang lainnya. Artinya apa? Kalau kamu nutup satu pintu, kamu masih bisa membuka pintu yang lainnya. Kamu tidak bisa ngucapin selamat Natal, tapi kamu bisa melakukan perkara yang lebih. Contohnya, lembut sama dia, kemudian membantunya dalam perkara-perkara kebaikan. Kalau nutup satu pintu, buka pintu yang lainnya. Tidak perlu sampai mengorbankan apa yang kemudian telah menjadi ketentuan Allah. Dan saya ingatkan, siapapun yang mencari keridhaan manusia, tetapi dia sampai berani untuk melanggar larangan Allah,
Allah akan murka kepadanya dan menjadikan manusia kelak akan memurkainya. Tapi sebaliknya, barang siapa yang kemudian dia mencari ridhonya Allah, walaupun dia mencari ridhonya Allah, dia dihujat oleh seluruh manusia, Allah akan ridho kepadanya dan menjadikan seluruh makhluk akan ridho kepadanya, sebagaimana dia telah ridho kepada Allah menjadi Rabb yang dia sembah ketika dicari ridhonya. Ini hadis penting dari satu riwayat yang sahih. Makanya Rasulullah mengatakan, siapapun yang mencari ridhonya manusia, walaupun dia melanggar larangan Allah, Allah murka kepadanya dan menjadikan seluruh makhluk murka kepadanya. Tapi barang siapa yang mencari ridhonya Allah, walaupun dia dihujat oleh seluruh manusia, Allah akan ridho kepadanya dan menjadikan seluruh makhluk ridho kepadanya. Itu pegangan Ibu, kalau kita memegang kebenaran di situ dulu. Kalau enggak, kita cepat goyang. Ya, jadi kalau kita sudah memegang kebenaran, ya kita pegang. Dan itulah yang menjadikan kita selalu berkata tegas, bahwasanya ketika kita mengucapkan itu diharamkan, tetapi boleh bagi kita dalam perkara yang lainnya. Boleh nggak memberikan hadiah sama orang kafir? Boleh. Boleh nggak kita menjenguknya ketika sakit? Boleh. Boleh nggak ketika kemudian saya berkorban, saya kasih hadiah dari kambing yang saya sembelih, saya kasihkan ke tetangga saya yang kafir supaya dia bisa makan daging kambing dan supaya tertarik masuk Islam? Boleh. Tidak dilarang. Boleh nggak saya kalau didolimin mereka saya diem, misalkan pagar saya, rumah saya kerontokan dengan daun-daun pohonnya itu milik dia? Boleh, silahkan sabar dalam itu. Tapi dalam perkara batasan-batasan ketika mengucapkan selamat Natal, ya ndak boleh lah. Mosok kamu akan mengatakan itu kepada orang dengan kamu mengetahui bahwasanya Allah tidak pernah meridhoi itu. Allah tidak pernah meridhoi kesyirikan yang dilakukan oleh orang Yahudi, Allah tidak pernah meridhoi kesyirikan yang dilakukan oleh orang Nasara, dan Allah tidak pernah meridhoi kesyirikan yang dilakukan apapun bangsa dan apapun agama di atas muka bumi ini. Dan sifat kita terhadap kesyirikan jelas tegas. على جبين سعادتي وأفكاري